Jangan percaya dulu, karena di dunia digital marketing nggak ada namanya tinggal satu klik bisa menghasilkan 1 miliar dalam waktu 1 hari loh. Halo, balik lagi saya Bram, dan di video ini saya membahas 5 di dalam dunia digital marketing. Tapi sebelum saya bahas lebih dalam, kalau misalkan kamu belajar tentang digital marketing, social media marketing, dan self-development, kamu bisa klik tombol subscribe di bawah biar aku tambah semangat bikin konten-kontennya buat kamu. Sekarang aku mau tanya deh, pernah nggak kamu baca atau dengar dari seseorang dia ngomong begini, saya bisa menghasilkan 1 miliar sebulan nih lewat Facebook Ads? Pernah nggak ngomong kayak gitu? Pernah nggak kedengeran seperti itu? Ini aku nggak nyindir siapa-siapa ya, aku nggak ngomongin siapa-siapa, tapi pernah nggak sih dapetin omongan seperti itu? Ya, nggak ada salahnya dia ngomong seperti itu. Ketika ada seseorang ngomong seperti itu, nggak ada salahnya. Tapi itu ada lanjutannya harusnya. Contoh, saya bisa menghasilkan 1 miliar di Facebook Ads dalam waktu 1 bulan dengan modal 100 miliar. Itu baru bener ya. Jadi dia nggak mengucapkan seberapa banyak modalnya dia yang digunakan dalam beriklan di Facebook Ads itu. Ya kalau misalkan kita ngomong bisa menghasilkan 1 miliar dalam Facebook Ads dalam waktu 1 bulan modalnya 1 juta, ya enggak juga sih sebenarnya, ya enggak juga. Kecuali ya, memang modalnya itu 1 juta dan jualnya jual properti, dan ngomong orang yang beli propertinya itu lewat Facebook Ads. Bisa, cuma ya kecil sekali kemungkinannya seperti itu. Dan biasanya nih orang-orang yang lagi belajar Facebook Ads pasti nggak asing dengan yang namanya ROAS atau Return on Ad Spend. Jadi seberapa banyak balik modal seseorang ketika beriklan di Facebook Ads. Contoh, kalau misalkan modalnya 1 juta nih buat ads nih, baliknya 10 juta, berarti ROAS-nya 10 kali. Ya. Tapi banyak juga di luar sana yang mengatakan bahwa standarnya ROAS itu sekitar 3-4 kali lah. Jadi kita keluar 1 juta, omsetnya yang dapat 3-4 juta gitu ya. Tapi ada juga yang misalkan modalnya 1 juta, ROAS-nya 10, 15 kali, 20 kali. Apakah mungkin seperti itu? Mungkin saja. Tapi jangan lupa dilihat ya, ROAS yang dia hitung itu perhitungan sampai closing atau masih hanya sekedar add to cart doang. Jadi kalau misalkan ROAS-nya dihitung berdasarkan add to cart, ROAS angka 12, 15, 20 ya sangat wajar sekali. Tapi kalau misalkan ROAS-nya itu sampai ke purchase, dapat angka 10 atau 15, berarti dia bener-bener jago. Jadi yang penting ketika ada seseorang nih ya, nunjukin sesuatu data, pamer-pamerin datanya, bisa itu di Instagram dia, kayak bisa itu di Facebooknya, bisa itu di LinkedIn dan lain sebagainya. Pamerin data ROAS-nya dapat sekian kali, aku bisa menghasilkan berapa miliar dalam waktu 1 bulan gitu ya. Jangan percaya dulu, karena di dunia digital marketing nggak ada namanya tinggal 1 klik bisa menghasilkan 1 miliar dalam waktu 1 hari loh. Dan di sini aku akan bahas 5 di dunia digital marketing yang mungkin sering kamu hadapi, yang mungkin itu ya cukup to be true lah ya. Nggak seindah bacotan influencer lain yang mereka ngomong bahwa saya bisa menghasilkan 1 miliar dalam waktu 1 bulan lewat Facebook Ads. Ayo, modalnya berapa? Disebutin dulu dong, ya kan? Jangan lupa disebutin, modalnya ini berapa tuh? Gitu. Yang pertama, digital marketing sangat mudah dan praktis, kata orang-orang begitu. Tapi nyatanya, enggak juga. Ya, aku balik lagi ingatkan di awal. Di dunia digital marketing itu nggak ada satu tombol yang bisa menghasilkan 1 miliar dalam waktu 1 hari, itu nggak ada. Ya, is impossible. Ya, nggak ada seperti itu. Satu tombol langsung bisa 1 miliar dilewatkan di digital marketing, itu nggak ada seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan ya kamu mau belajar digital marketing, kamu mau nyoba-nyoba untuk bisnismu, mungkin untuk personal brandingmu mungkin dan lain sebagainya, yang penting untuk memarketingkan apapun itu, ya kamu harus melakukan yang namanya testing dan testing. Nggak ada yang pertama kali itu kamu langsung bisa menghasilkan 1 miliar rupiah, tuh nggak ada. Pasti kamu ngalami yang namanya boncos dulu, pasti kamu ngalami rugi dulu. Lalu kalau digital marketing itu sangat mudah, ya sangat mudah bagi orang-orang yang memang sudah paham IT setidaknya. Tapi kalau misalkan bagi mereka yang belum tahu sama sekali, bagi mereka yang gaptek, kata-kata digital marketing itu sangat mudah dan praktis. Oh no man, ya nggak seperti itu. Ya, digital marketing itu sangat mudah dan praktis bagi orang yang paham IT. Tapi kalau nggak paham, itu dia. Itu dia, ada proses belajar di sana yang sangat panjang, tapi layak untuk diperjuangkan, layak untuk dipelajari. Saya ngomong bukan nggak layak ya, tapi emang butuh waktu bagi orang-orang yang masih gaptek kayak gitu. Yang kedua, digital marketing sudah cukup untuk jualan. No man, ya. Kalau kita hanya mengandalkan digital marketing, ya, aku rasa kurang.
ya. Masih banyak proses-proses yang di sana yang bisa membantu untuk growth-kan bisnis kita. Digital marketing is just a piece, ya. Itu adalah bagian kecil dari marketing. Marketing itu banyak, ya. Marketing itu banyak sekali. Dan selain marketing juga banyak hal yang lain. Ada HR, ada finance, ya. Ada misalkan branding, ya, di bagian dari marketing juga. Ya, jadi digital marketing is not the only one yang bisa bikin kamu sukses dalam semalam dengan ngeklik satu tombol doang. Ya, jadi mohon dipahami ini buat teman-teman yang mungkin sekarang masih belajar atau baru belajar. Digital marketing itu belum cukup untuk jualan. Masih banyak aspek-aspek yang lain, faktor-faktor yang lain yang harus kamu pelajari. Bukan hanya digital marketing. Walaupun memang pada nyatanya ketika kita bisa menguasai digital marketing, 80% permasalahan dalam bisnis kita itu udah clear. Tapi bukan satu-satunya ya. Masih ada bagian-bagian atau aspek-aspek yang lain yang harus kamu pelajari juga. Yang ketiga adalah digital marketing sangat stabil. Tunggu dulu. Nggak ada satu-satunya strategi yang akhirnya bisa dipakai selamanya. Ingat, baru-baru ini Apple sudah update dengan fitur di iOS 14-nya. Ya, yang mana mulai sekarang Facebook mulai kesulitan nih buat nge-track pixel atau data pengguna Facebook yang menggunakan iPhone atau yang menggunakan iOS. Ada lagi kebijakan GDPR yang dari Eropa. Ada lagi teknologi yang namanya cookieless, ya. Jadi nggak pakai lagi cookie, lebih sulit lagi untuk nge-track yang namanya Facebook pixelnya. Ya. Jadi setiap hari teknologi ini berkembang. Ya. Nggak ada yang namanya stabil di dalam marketing. Kita harus tetap update strategi-strategi baru, ya, adaptasi-adaptasi baru yang bisa kita pakai di bisnis kita. Yang keempat, pakai digital marketing langsung banjir order. Hayo. Sejatinya, digital marketing itu bekerja seperti machine learning secara bertahap, ya, yang itu akan belajar dari hari ke hari dengan bertahap. Nggak ada namanya ketika kamu pasang iklan dalam sehari itu langsung auto banjir order. Karena kalau ada yang mengatakan demikian, itu pasti sudah omong kosong. Kita harus melalui yang namanya beberapa fase-fase testing sebelum kita mencapai di fase di mana banjir order sebenarnya. Yang kelima adalah digital marketing 100% terukur sumbernya. Memang sih, kita menggunakan digital marketing itu kan untuk membantu kita memproses atau membaca data dari mana sales kita berasal. Tapi kalau kita tanpa implementasi, atribusi dan tracking yang tepat, ya sama aja kita nggak bisa baca dari mana sales kita berasal. Hanya karena kita pindah ke digital marketing, bukan berarti semuanya akan terbaca begitu saja. Kamu juga harus belajar bagaimana membaca datanya. Mulai pelajari dikit demi sedikit tentang data science, bagaimana membaca data. Jadi kita bisa mengukur, ya, sales itu datangnya dari mana. Jadi kita juga bisa akhirnya mengoptimasi dari mana yang paling besar itu kita maksimalkan. Nah, jadi seperti itu tadi 5 bulan di dunia digital marketing. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang masih belajar, please ya, apa yang kamu tonton, apa yang mereka tampilkan, ya, siapapun tampilkan tentang hasil digital marketingnya, jangan langsung 100% percaya. Mungkin ke saya juga begitu, jangan juga 100% percaya, karena siapapun, ya, kalau misalkan kita tidak melihat datanya secara detail dan spesifik, seperti saya omongkan di awal, bisa menghasilkan 1 miliar 1 bulan lewat Facebook Ads gitu. Tapi lihat dulu modalnya berapa. Bisa nih aku dapat ROAS 10 kali, 15 kali, 20 kali. ROAS-nya dihitung dari mana? Add to cart atau purchase? Nah, jadi semuanya harus ditanyakan kembali. Ya, teman-teman, juga harus detail apa yang harus ditanyakan. Jadi jangan langsung tiba-tiba terhipnotis dengan angka-angka yang bombastis gitu kelihatannya ya. Jadi seperti itu mungkin video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung video ini. Jadi saya ingatkan kembali, saya tidak menyindir siapa-siapa di sini ya. Saya cuma pengen teman-teman di sini yang baru belajar itu bisa ngerti bagaimana alurnya, bagaimana ternyata ada bullshit di dalam digital marketing. Jadi kita sama-sama belajar lah, kita sama-sama sharing lah. Karena dulu saya juga pernah jadi seperti kamu yang masih pemula belajar digital marketing dan lain sebagainya. Nah, di sini aku akan sharing ternyata ada loh yang seperti itu. Ya, jadi mungkin sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah nonton sampai di ujung video ini. Jangan lupa untuk klik like jika suka video ini, komen jika ada pertanyaan, klik subscribe jika belum, biar aku tambah semangat bikin videonya terus-menerus. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Bye.